Akhirnya muncullah kalam-kalam hadis-hadis rawahul Bukhari, hadis-hadis buatan Karkun sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi dan hendaknya laka bagi engkau Allah taghtarra, supaya engkau tidak tertipu bisyatahi dengan hal-hal yang kelewat batas, wattamatis sufiyati, dan hal-hal yang berlebihan dari kalangan orang-orang sufi. Kenapa? Li'anna suluka hadhihi thariq, karena sesungguhnya menempuh jalan ini, jalan menuju Allah, yakunu ada bil mujahadati, dengan bekerja keras dan susah payah, wa qad'i syahwatin nafsi, dan memutuskan seleranya jiwa kamu, wa qatli hawaha, dan membunuh hawa keinginannya nafsu, bisayfir riyadati, dengan riyadah, latihan-latihan yang berat. Saking beratnya latihan tersebut diibaratkan seperti pedang. La bittammati, bukan dengan omong-omongan yang berlebihan, turhati, dan kepalsuan. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau memperingati muridnya. Karena ketika seorang manusia itu paham pentingnya beribadah kepada Allah, ketika seorang manusia itu paham pentingnya mendekat kepada Allah, maka hati seorang manusia ini akan ada bisian, gerakan, dorongan untuk mendekat kepada Allah. Maka ketika seorang manusia dia itu pengen mendekat kepada Allah, biasanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cara yang mudah adalah kalau kita mengikuti jalan-jalannya orang soleh, jalannya para sufi. Tetapi namanya sufi itu juga manusia. Sebagian sufi itu ada juga yang tidak benar, yaitu suatu hal yang normal. Di dalam lembaga apapun, dalam kedisiplinan urusan ilmu apapun, selalu ada manusia-manusia yang tidak normal, itu ada. Termasuk di dalam dunia sufi. Di dalam dunia sufi, kumpulan manusia-manusia yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada juga sufi-sufi yang istilahnya mereka itu kelewat batas. Yang mereka itu terlalu banyak bicara-bicara ngelamun, sehingga mendengarkan kata-kata mereka bukan mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi malah menjadikan kamu kebingungan di tengah jalan. Lah kenapa kok ada sufi yang kelewat batas seperti itu? Nah, biasanya orang yang kengejosan dan kelewat batas dan omong yang gak jelas, itu biasanya karena mendalami ilmu sufi tetapi tanpa bimbingan seorang guru. Dia pengen belajar sufi, maka cari-cari kitab sufi, Ihya, kemudian Minhajul Abidin, kitab-kitab sufi, baca sendiri, dipahami sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya dia kebingungan, akhirnya mereka mencari-cari hal-hal yang unik-unik, yang aneh-aneh di dalam dunia sufi tanpa mengerti apa maksudnya. Ya biasa hal seperti itu. Orang tuh kalau sudah nggak punya guru kok mendalami sufi, ya jadinya nggak karu-karuan, akhirnya mengeluarkan omongan-omongan omong kosong yang seperti itu. Maka Imam Ghazali memperingatkan,
Jangan kamu tertipu dengan omongan-omongan yang berlebihan dari kalangan orang-orang sufi. Dan sebetulnya yang berlebihan itu tidak dalam kalangan sufi saja, dalam kalangan apapun. Nanti kalau orang itu mendalami furusiah, ya nanti selalu ada orang-orang yang berlebihan di dalam urusan furusiah. Bicara furusiah begini. Nanti orang dalami ilmu asma, nanti ya ada aja orang-orang yang kelewat batas sampai akhirnya asma bisa untuk ngitung jin, bisa untuk mendeteksi penyakit jarak jauh dan lain sebagainya. Padahal itu semua adalah lamunan-lamunan belaka. Orang yang tenggelam di dalam dakwah juga sama. Tidak mempelajari dakwah dengan baik, akhirnya kengejosun, akhirnya muncullah kalam-kalam hadis-hadis rawahul Bukhari. Hadis-hadis buatan Karkun sendiri. Yaitu bukan dakwahnya yang salah, bukan furusiahnya yang salah, bukan sufinya yang salah, dianya yang salah di dalam memahami disiplin ilmu tersebut. Yaitu nanti urusan fikih ya sama, urusan tauhid ya sama, urusan apapun. Selalu akan ada orang yang salah paham, yang merasa dia yang paling paham. Biasanya yang merasa paling paham itulah yang malah salah paham. Maka diingatkan oleh Imam Ghazali, hati-hati dengan kalam-kalamnya orang-orang sufi yang berlebihan, yang mereka itu sebetulnya tidak ngerti dunia persufian. Kemudian beliau mengatakan li'anna suluka hadhihi thariq, karena menempuh jalan ini yakunu bil mujahadah. Prinsipnya orang kalau pengen sampai kepada Allah, yang pertama harus siap susah payah. Jadi pondasi utama di dalam orang itu mau menuju Allah Subhanahu wa taala adalah harus siap susah payah. Wa qad'i syahwatin nafsi, dan siap untuk memutus seluruh hawa nafsu. Jadi tangga pertamanya orang menuju Allah itu kamu harus siap susah payah dulu. Dalilnya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang itu tidak akan bisa kenal dengan Allah, dekat dengan Allah, kecuali kalau dia diberi hidayah oleh Allah. Dan untuk menarik hidayah itu walladzina jahadu, harus punya prinsip siap susah, siap payah, siap capek, wa qat'i syahwatin nafsi, dan harus siap bertentangan dengan seluruh keinginan jiwamu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi orang itu kalau pengen sampai kepada Allah itu ya di antara syaratnya wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu sudah harga mati. Karena arti dari mendekat kepada Allah itu kamu sadar Allah itu betul-betul Tuhanmu, dan kamu sadar bahwasanya engkau itu betul-betul hamba. Lah ketika engkau masih menuruti hawa nafsu, tidak menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, ya berarti belum hamba. Lah belum hamba kok mau dekat, ya gak bisa. Mana kita usahakan insyaallah. Salatullah